dari waktu ke waktu program studi S1 Ilmu Hukum itu menempati 5 besar atau 6 besar program studi dengan peminatan tertinggi di UNESA. Prinsipnya tidak ada persoalan. Jadi kami menerima calon mahasiswa dari berbagai jurusan di waktu di SMA dan sederajat ya. Kurikulum kita, mata kuliah kita itu memang kekinian gitu loh. Fakultas Hukum yang inovatif, berdaya saing global, dan juga law entrepreneur. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, kembali lagi dalam program Bincang Unesa bersama saya Anissa Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi penting yang terjadi di Universitas Negeri Surabaya. Bicara tentang dinamika pendidikan tinggi, Universitas Negeri Surabaya memilih langkah strategis, yaitu memisahkan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum menjadi dua fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas Hukum menjadi entitas independen, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau yang dikenal sebagai Visipol. Apa yang melatar belakangi pemisahan ini? Lalu apa dampaknya bagi pendidikan dan prospek mahasiswa? Dan apa visi misi dari Fakultas Hukum ini? Untuk membahas hal tersebut spesial kita sudah mendatangkan ketiga narasumber kita. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Arinto Nugroho, SPD SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anissa. Yang kedua kita hadirkan juga Wakil Dekan 1 Bapak Muhammad Ali Masnun SHMH. Halo, apa kabar Bapak? Halo, pagi. Pagi. Dan juga hadir bersama kami hari ini Ibu Emilia Rusdiana SHMA. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini, apa Bapak bisa dijelaskan mengapa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini berdiri sendiri menjadi Fakultas Hukum dan Visipol? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Baik, jadi ini awalannya adalah dari program studi S1 Ilmu Hukum pada tahun 2009 yang kemudian pada saat meluluskan yang pertama kali 2013, para alumni sudah mulai terpikir bahwa kami seharusnya berada di Fakultas Hukum, tidak berada di Fakultas Ilmu Sosial, karena memang ilmu hukum itu ilmu yang sui generis, artinya yang memang berbeda dan bukan ilmu sosial. Nah, semenjak 2013 itulah kemudian kami melakukan berbagai upaya untuk menuju ke fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Hukum. Perjalanannya panjang. Setelah itu ada di 2016 sempat menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, perubahan dari Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian 2017 berproses, 2019 ada moratorium, sampai dengan Universitas Negeri Surabaya itu berubah dari Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, di mana rektor memiliki kewenangan untuk membuka, menutup, menggabungkan. Nah, salah satu itu adalah membuka Fakultas Hukum. Itulah kemudian per 1 April 2024 resmi Fakultas Hukum berdiri terpisah dari Fakultas Ilmu Sosial. Seperti itu. Baik, lalu untuk visi misinya, visi misi dari Fakultas Hukum mungkin bisa dijelaskan untuk Ibu Emil? Ya, visi Fakultas Hukum itu adalah menuju Fakultas Hukum yang inovatif, berdaya saing global, dan juga law entrepreneur. Jadi di masing-masing bagian itu memiliki arti yang bisa dijelaskan, Pak Ali? Iya, mungkin saya sedikit tadi ada yang terbalik Bu Emilia. Jadi visi Fakultas Hukum itu adalah menuju Fakultas Hukum yang inovatif, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berjiwa lawpreneur. Dan yang ketiga itu adalah berdaya saing global. Nah, masing-masing itu memiliki makna ya. Jadi pertama adalah Fakultas Hukum yang inovatif ini Fakultas Hukum yang mana ke depan ini ada terobosan-terobosan baru. Baik itu di bidang kurikulum, kemudian pembelajaran, penelitian, termasuk pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu terkait dengan lawpreneur. Jadi Fakultas Hukum ini memiliki angan-angan atau cita-cita, visinya salah satunya itu adalah berjiwa lawpreneur, yang mana lulusan dari Fakultas Hukum itu nanti tidak hanya menjadi lulusan yang
sebagaimana pada umumnya yang mainstream menjadi jaksa, menjadi hakim, tetapi juga memiliki jiwa lawpreneur. Sudah banyak lulusan fakultas hukum itu yang kemudian memiliki jiwa-jiwa wirausaha. Salah satunya ada yang menjadi salah satunya itu adalah startup khususnya di bidang hukum. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan berdaya saing global. Ke depan fakultas hukum yang saat ini sudah terakreditasi nasional maupun internasional, kita ke depan harus memiliki daya saing global. Mahasiswa itu melakukan penelitian-penelitian yang kemudian itu bisa diakses tidak hanya nasional dan internasional, kemudian kompetisi, kurikulum, termasuk dosen-dosen yang kemudian ke depan ini memang harus memiliki daya saing global. Kira-kira seperti itulah untuk visi ke depan. Baik, itu tadi teman-teman visi dan misi dari Fakultas Hukum untuk memantapkan mahasiswa baru, calon mahasiswa FH. Maka dari itu mungkin bisa dikasih tahu Ibu atau Bapak tentang prodi yang ada di Fakultas Hukum dan namanya apa saja. Oke, jadi Fakultas Hukum itu memiliki 2 prodi saat ini, yaitu S1 Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Tapi akan ada proyeksi ke depannya, yaitu ada MKN, Magister Kenotariatan, dan juga PDIH, Program Doktoral Ilmu Hukum. Seperti itu, Mbak. Banyak ya Ibu ya, jadi bisa menjadi pilihan untuk calon mahasiswa. Lalu apa sih Ibu yang menjadi daya tarik calon mahasiswa agar bisa memilih Fakultas Hukum? Ini dia. Daya tarik Fakultas Hukum UNESA itu yang pertama adalah ketika kita berada di naungan Universitas Negeri Surabaya, di mana kami memiliki beberapa hal yang menjadi highlight, yaitu salah satunya adalah ketika kampus UNESA menjadi kampus prima olahraga, sehingga kami memiliki konsentrasi yaitu hukum keolahragaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lokasi kami juga di Surabaya, sehingga memungkinkan para calon mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk dapat berkunjung ke Jawa Timur, ke Surabaya, dan memilih di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya ini. Mungkin ada tambahan? Kalau daya tarik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Emil, Bu Wadek, bahwa Fakultas Hukum saat ini sudah memiliki kurikulum yang berbasis OBE. Artinya outcome based education ini menjadi salah satu poin penting bagaimana Fakultas Hukum ini memang sudah dirancang nanti lulusannya itu bisa bersaing karena kurikulum kita sudah dirancang bagaimana berbasis OBE tadi itu. Lalu yang kedua tadi sudah saya sampaikan, Fakultas Hukum saat ini sudah terakreditasi nasional maupun internasional. Artinya sudah tidak kaleng-kaleng lagi bagaimana kemudian Fakultas Hukum itu apalagi kita sudah terakreditasi unggul ya di BAN-PT, kemudian secara internasional kita sudah diakui, artinya tidak diragukan lagi mahasiswa Fakultas Hukum lulusannya nanti pasti akan diakui, baik itu di nasional maupun internasional. Kemudian di sisi kemahasiswaan, Fakultas Hukum atau UNESA itu memberikan fasilitas yang luar biasa untuk mahasiswa bisa menuangkan ataupun menyalurkan ya baik itu bidang akademik maupun non akademik untuk bisa beraktivitas dan bisa mengikuti berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional. Lalu untuk jalur penerimaannya ada apa saja Bapak? Secara garis besar ada 3, dimulai dari SNBP, yaitu adalah yang berbasis prestasi dari calon mahasiswa. Kemudian ada SNBT, berbasis tulis, di mana calon mahasiswa harus melakukan tes tulis. Dan terakhir itu adalah seleksi mandiri yang dilakukan oleh UNESA sendiri, yang itu akan menjaring calon mahasiswa terbaik untuk masuk ke Fakultas Hukum. Gitu. Itu tadi tentang jalur penerimaan ya. Dan sering juga ditanyakan teman-teman, apa boleh ya Bapak lintas jurusan ini bisa masuk di FH atau Basic Soshum ini memiliki disiplin ilmu tertentu? Prinsipnya tidak ada persoalan. Jadi kami menerima calon mahasiswa dari berbagai jurusan di sewaktu di SMA dan sederajat ya. Mulai dari IPA, kemudian sosial, lalu juga bahasa, tidak ada persoalan. Termasuk juga bukan hanya sekolah menengah atas, melainkan juga sekolah menengah kejuruan.
beberapa mahasiswa kami dan juga sangat berprestasi itu berasal dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tidak ada persoalan. Yang penting mereka memiliki pemahaman yang kuat berkaitan dengan ilmu hukum tersebut sehingga kami bisa memberikan nilai yang bagus kepada mereka. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan ya Bapak. Nice. Dan Fakultas Hukum adalah ini terbaru ya Bapak. Lalu untuk kuotanya di tahun depan ada berapa kuota? Oke. Pada program studi S1 Ilmu Hukum kami merencanakan untuk menerima 500 mahasiswa. Jumlah yang lumayan banyak. Namun demikian yang perlu diingat, dari waktu ke waktu, program studi S1 Ilmu Hukum itu menempati 5 besar atau 6 besar program studi dengan peminatan tertinggi di UNESA. Dari sekitar 150 prodi. Ini yang mesti diperhatikan oleh para calon mahasiswa. Karena tingkat keketatannya tinggi, maka ya para calon mahasiswa harus bersiap, harus menampilkan yang terbaik. Kalau berbasis prestasi, maka kirimkan prestasi terbaik. Level internasional itu akan menjadi skor tertinggi. Nasional kedua, kemudian provinsi, kabupaten itu pada urutan berikutnya. Kalau tes tulis ya berarti harus melakukan kerja terbaik untuk mendapatkan skor tinggi. Seperti itu. Untuk prestasinya apakah harus tentang hukum atau bagaimana Bapak? Tidak. Jadi kami menerima baik yang akademik maupun non-akademik. Untuk yang akademik, karena di level SMA kami paham betul tidak ada jurusan hukum, tapi biasanya mendekati itu adalah misalnya terkait dengan Olimpiade Kewarganegaraan atau PKN, kemudian sosiologi, itu juga ada yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, itu kami bisa menerima. Non-akademik banyak contohnya, misalnya kami ada mahasiswa namanya Kade Arel, pemain sepak bola timnas kita, baru saja menjuarai yang SEA Games beberapa waktu lalu, itu adalah melalui jalur prestasi keolahragaan. Lalu juga ada prestasi keagamaan, kemudian ada prestasi seni, itu kami juga bisa menerima. Jadi bermacam-macam ya Bapak, prestasi apapun bisa untuk masuk dalam Fakultas Hukum. Betul. Dan yang selanjutnya, adakah konsentrasi keahlian tertentu atau mata kuliah unggulan di Fakultas Hukum? Wadik satu nih. Iya, baik. Kalau konsentrasi ya, tadi sudah disampaikan bahwa Fakultas Hukum itu memiliki 2 prodi ya, ada S1 dan S2. Di program studi S1 kita memiliki 10 konsentrasi. Mulai dari konsentrasi pidana, konsentrasi perdata, konsentrasi agraria, kemudian konsentrasi pemerintahan, ketenagakerjaan, konsentrasi hukum Islam, kemudian konsentrasi hukum keolahragaan, konsentrasi hukum internasional, ekonomi bisnis, dan yang terakhir adalah konsentrasi hukum peradilan. Sementara di S2 kita memiliki 4 konsentrasi ya. Tadi adalah konsentrasi peradilan, hukum keolahragaan, hukum ekonomi bisnis, dan juga konsentrasi hukum keolahragaan. Nah, sehingga kita mencoba memfasilitasi ya, karena ini mahasiswa ini kan macam-macam ya, sehingga Fakultas Hukum memfasilitasi concern mereka di bidang apa, sehingga kita sudah menyiapkan ada 10 konsentrasi di S1 dan 4 konsentrasi di S2. Wow. Kalau untuk S2 apakah ada batasan usianya Bapak? Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi ya, bahwa pada prinsipnya kita tidak memberikan batasan ya untuk usia ya. Sehingga meskipun sudah bekerja usia 50 tahun, usia bahkan mendekati pensiun pun Fakultas Hukum sangat terbuka ya untuk menerima siapapun sepanjang benar-benar semangat untuk studi. Yang jelas tidak ada batas usia terkait dengan apakah boleh usia 50, kita kan boleh sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh UNESA. Tidak masalah. Tidak masalah ya Bapak. Dan untuk mata kuliah, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Mata kuliah unggulan Bapak? Kalau mata kuliah jelas ya, karena di dalam kita penyusunan kurikulum, kita selalu mengadakan atau kita ada FGD yang mana kita mengundang stakeholder ya, kita mengundang pengguna, kita mengundang alumni untuk memberikan masukan apakah kurikulum ya, struktur kurikulum, kemudian mata kuliah yang sudah kita desain itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Ketika FGD itulah kemudian
banyak sekali pengguna yang kemudian memberikan masukan, oh ini mata kuliah ini sudah tidak relate. Makanya Fakultas Hukum kita sudah memiliki mata kuliah yang kekinian. Misalkan kita punya mata kuliah Law and Artificial Intelligence. Dan itu saya pikir ketika saya kuliah ataupun tidak semua perguruan tinggi ada. Kemudian kita juga memiliki mata kuliah Law and SDGs. Itu adalah menunjukkan bagaimana kurikulum kita, mata kuliah kita itu memang kekinian gitu loh. Tadi saya katakan AI dan juga SDGs itu adalah salah satu kunci yang topik ataupun yang saat ini memang lagi in. Sehingga pertanyaannya ya pasti relate lah Fakultas Hukum ini. Jadi sesuai dengan kondisi saat ini ya Bapak. Lalu untuk peluang karirnya sendiri, untuk lulusan Fakultas Hukum. Nah ini, jadi kalau kita berbicara apa sih yang dapat dilakukan oleh para alumni Fakultas Hukum, tentu yang pertama adalah profesi konvensional saya menyebut, diantaranya hakim, jaksa, pasti itu pasti sarjana hukum. Tapi selain itu, jangan lupa bahwa di setiap institusi memerlukan sarjana hukum. Ambil contoh, misalnya ada institusi yang nggak ada hubungannya kayaknya dengan fakultas hukum. Contohnya Kementerian Pertanian, kan ngurusi pertanian, peternakan. Tapi tahukah bahwa di dalamnya itu diperlukan sarjana hukum sebagai sebagai penyusun peraturan perundang-undangan, contohnya. Lalu selain itu, di setiap perusahaan pasti ada bagian legal, pasti ada bagian HRD, Human Resource Department, yang siapa orang-orang di dalamnya? Itu adalah orang-orang hukum. Lalu selain itu ada swakerja. Swakerja itu orang yang mempekerjakan dirinya sendiri sebagai advokat, sebagai notaris, termasuk juga mediator, konsiliator. Itu juga lahan atau profesi yang dapat dipilih oleh para sarjana hukum. Sehingga cakupannya itu luas, tidak melulu sebagai ASN, tidak melulu pada Kementerian Hukum dan HAM, tapi melintas instansi. Sehingga alumni dari Fakultas Hukum itu memiliki peluang untuk bekerja di berbagai hal. Begitu. Jadi sebenarnya lulusan hukum ini dibutuhkan di mana saja ya, Bapak. Betul. Dan selanjutnya Bapak, untuk tracker study banyak terserap di mana? Nah, kalau terserap study ini bagiannya Wadik Bidang Akademik Kemahasiswaan. Tapi kalau saya meng-highlight itu, ternyata sekitar 68% itu bekerja di perusahaan swasta. Nah, ini selanjutnya monggo, gimana hasilnya? Jadi alhamdulillah ya Fakultas Hukum ini di 3-4 tahun ini tracer study kita selalu 100% ya. Artinya alumni yang sudah bekerja itu mengisi tracer study untuk melihat kita bisa melacak alumni itu bekerja di mana saja. Tadi sudah disampaikan Pak Dekan bahwa 68% lulusan Fakultas Hukum ini bekerja di perusahaan swasta ya. Kemudian ada 12% itu di instansi pemerintahan, kemudian ada juga di BUMN sekitar 8% dan sisanya itu di lainnya. Artinya memang alhamdulillah hasil tracer study Fakultas Hukum itu menunjukkan mayoritas atau sebagian besar lulusan Fakultas Hukum itu telah diterima di berbagai instansi ya, baik itu pemerintahan maupun di swasta. Gitu. Baik, untuk lokasinya sendiri Bapak, Fakultas Hukum ini berada di mana? Ya, jadi yang belum tahu ya, jadi Fakultas Hukum itu biasanya banyak yang keliru memang. Ya banyak yang keliru. Oh saya sudah di UNESA loh. Di mana gitu kan? Oh saya di LIDA. Nah, Fakultas Hukum UNESA itu ada di kampus 1 ya, di kampus 1 UNESA di Ketintang ya, di kampus Ketintang ini adalah dulu kampus utama. Jadi Fakultas Hukum UNESA itu ada di kampus 1 Universitas Negeri Surabaya di daerah Ketintang. Gitu. Memudahkan ya, jadi tidak keliru lagi antara FISH, Visipol, dan EVA ini sudah berbeda, letaknya juga berbeda. Yang selanjutnya Bapak, berapa jumlah SKS setiap prodi di Fakultas Hukum? SKS di Fakultas Hukum untuk yang S1 itu ada berjumlah 144. Ini sesuai dengan SNDikti, kemudian di S2 itu 54 SKS, begitu. Jadi setiap semester ini berbeda-beda ya Bapak? Betul, ya rentangnya antara 20 sampai dengan, ada yang pada semester tertentu itu 24 SKS. Gitu. Kami membagi agar bisa selesai, kalau normalnya 8 semester, tapi apabila ada mahasiswa yang sangat cepat, memiliki prestasi yang luar biasa, itu dimungkinkan untuk lulus 7 semester.
Wow, luar biasa ya. Dan untuk SDM yang ada di FH, bagaimana Ibu? Nah ini gimana? Ya, baik. Tadi saya perlu menambahkan nih, kami punya prodi di kampus 5 UNESA, yaitu di Magetan. Jadi mengenai SDM itu ada 37 dosen dan beberapa dosen kami tempatkan di kampus 5 UNESA Magetan. Dan sisanya ada di kampus 1 UNESA, kampus UNESA Ketintang. Seperti itu. Lalu untuk sistem perkuliahannya, apakah full offline atau juga ada yang online, Ibu? Wait a minute. Kalau sistem perkuliahan pada prinsipnya kita sudah menerapkan full luring ya. Tetapi pada keadaan tertentu memang saat ini memang masih ada SE rektor yang masih memungkinkan kita menggunakan hybrid ya. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan full luring ya, tetapi pada saat tertentu masih dimungkinkan ya untuk hybrid ya, untuk memfasilitasi, apalagi memang khususnya di S2 itu rata-rata memang sudah bekerja ya mahasiswanya, sehingga kita juga mencoba fleksibel ya. Di S2 itu memang kita selain luring kita juga ada yang hybrid gitu. Masa studinya S2? Kalau S2 dengan 54 SKS itu sepanjang mahasiswa itu on time gitu ya, kita bisa selesai dalam waktu 3 semester ya. Nah, ini tahun depan kita sudah proyeksikan kita akan membuka fast track ya, sehingga S1 ya dan S2 itu nanti bisa selesai kurang lebih 10 semester itu sudah bisa selesai ya. Gitu. Lalu bagaimana cara Fakultas Hukum ini mendukung mahasiswanya dalam bidang akademik maupun non akademik? Apakah ada UKM tertentu, Bapak? Ya, kalau berbicara untuk mendukung mahasiswa ya, pada level universitas, UNISA sudah memfasilitasi dengan adanya lebih dari 40 UKM ya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di Fakultas Hukum, kita ada namanya, kalau sesuai dengan peraturan itu namanya BSO, ya, Badan Semi Otonom. Itu untuk memfasilitasi ya, karena kekhasan Fakultas Hukum, kita ada misalkan BSO di bidang hukum internasional ya. Kemudian kita juga ada BSO yang khusus terkait dengan penelitian, riset di bidang hukum. Kemudian kita juga ada BSO khusus untuk memfasilitasi teman-teman yang concern di bidang peradilan semu, dan juga beberapa BSO terkait dengan seni. Nah, itu adalah upaya bagaimana untuk memfasilitasi mahasiswa. Di samping itu, Fakultas Hukum memberikan pendanaan juga pasti ya. Fakultas Hukum apabila ada mahasiswa yang kemudian ikut lomba A, lomba B, kemudian dia sudah sampai pada tahap misalkan finalis, Fakultas Hukum siap ya mensupport di bidang pendanaan juga. Wow. Kemudian yang terbaru, Fakultas Hukum saat ini juga sudah memiliki putra-putri ya kalau di UNESA, tapi di Fakultas Hukum itu namanya putra-putri Justisia. Nah, ini yang khas dari hukum itu adalah putra-putri Justisia, dan itu sudah alhamdulillah tahun ini kita sudah memiliki putra dan putri Justisia. Kira-kira seperti itu. Dan untuk Fakultas Hukum sendiri, Bapak ini lebih banyak teori atau prakteknya? Karena kan ini Fakultas Hukum ya, kadang kan orang-orang masih bingung gitu. Ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Dekan ya. Pada prinsipnya memang Fakultas Hukum sejak semester 1 kita desain kurikulum kita memang awal-awal itu kita banyak memberikan teori ya. Misalkan ada pengantar ilmu hukum, kemudian ada filsafat hukum, itu memberikan teori. Tetapi kita tidak hanya memberikan teori, tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk merasakan bagaimana praktek. Kita ada praktek latihan dan kemahiran hukum. Kemudian kita saat ini dengan adanya MBKM ini juga memfasilitasi kepada mahasiswa apabila mereka ingin ya belajar di luar kampus, itu kita fasilitasi mahasiswa itu bisa misalkan mereka magang di misalkan di law firm ya. Kita mahasiswa juga ada yang magang di kantor notaris, di kejaksaan, bahkan di kantor pengadilan. Sehingga kalau ditanya tadi, Fakultas Hukum itu tidak hanya memberikan teori saja, tetapi juga memberikan bagaimana praktek dan juga pengalaman ya. Nanti kalau mereka lulus menjadi sarjana hukum itu kalau jadi hakim bagaimana, kalau jadi pengacara bagaimana, termasuk membuat dokumen-dokumen hukum, misalkan kontrak drafting, termasuk adalah perancangan dokumen-dokumen hukum khususnya di bidang pemerintahan, yakni legislatif drafting. Tadi juga dibahas tentang putra-putri
Justisia ya. Nah, itu tugasnya apa saja, Bapak? Monggo. Dan fungsinya sebagai apa? Aduh, ini dia. Jadi ini yang menjadi andalan kami, Putra-Putri Justisia itu sebagai humas dari Fakultas Hukum. Jadi mereka bertugas untuk memperkenalkan keunikan, kekhasan, kelebihan dari Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, mereka juga berkompetisi di tingkat universitas. Jadi Putra Justisia kami terpilih sebagai runner-up di Putra UNESA, yang pasti dia memiliki banyak pengalaman dan dia akan menceritakan pengalamannya, keahliannya, soft skill-nya ke masyarakat dan juga ke mahasiswa hukum tentunya. Seperti itu. Jadi mengenalkan Fakultas Hukum di ranah universitas nasional hingga internasional. Wow. Tadi sempat disinggung juga tentang fasilitas. Fasilitas apa saja yang tersedia di Fakultas Hukum, Bapak atau Ibu? Baik, terkait dengan fasilitas, kami memiliki hampir 29 ruangan. Ruangan yang menjadi layanan mahasiswa. Yang pertama adalah ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan Smart TV. Kemudian ada ruang baca, ada ruang khusus untuk pelaksanaan ujian akhir, ada 3 laboratorium, yaitu laboratorium peradilan semu, laboratorium mediasi, dan juga laboratorium komputer. Kemudian ada satu lagi, kalau terkait dengan praktek hukum, maka kami memiliki unit layanan bantuan hukum. Sehingga itu menjadi tempat mahasiswa untuk berpraktek dan bertemu klien secara langsung, membantu konsultan hukum, dan juga mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Wow. Siapa saja Ibu mitra lembaga sebagai bagian dari kegiatan perkuliahan di FH? Wah, ini sudah sangat banyak kalau disebutkan satu persatu, tapi paling tidak diantaranya adalah APH. Jadi APH itu contohnya adalah aparat penegak hukum maksudnya, misalnya kepolisian, kemudian kejaksaan, itu bisa kejaksaan tinggi, kemudian kejaksaan negeri, kemudian ada pengadilan. Nah, pengadilan itu juga macam-macam, ada pengadilan negeri, pengadilan agama yang dekat dengan kampus kita di Ketintang, lalu ada pengadilan militer, itu juga sudah menjadi partner kita. Nah, selain itu kami juga bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham yang ada di level provinsi, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lalu juga advokat atau kantor hukum dan juga notaris-notaris yang tersebar di bukan hanya di Surabaya tapi juga di kota ataupun malah pulau lain yang dapat menjadi tempat untuk praktek bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Begitu. Nah, Bapak atau Ibu, agar calon mahasiswa ini semakin mantap untuk memilih Fakultas Hukum, boleh dikasih tahu prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh Fakultas Hukum? Iya, berbicara prestasi itu sudah banyak sebenarnya ya. Prestasi-prestasi yang kemudian diraih ya oleh mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kalau yang perlombaan ini khas banget di hukum ya. Beberapa kali Fakultas Hukum itu juga menjuarai moot court ya. Baik itu moot court-nya konstitusi kita sudah pernah juara ya. Kemudian kita juga beberapa kali masuk finalis ya di beberapa lomba debat hukum ya. Kemudian kita juga beberapa kali di bidang akademik lomba terkait dengan penulisan karya ilmiah ya, artikel, legal opini. Kemudian yang pada level internasional tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ada KDARL yang itu salah satu mahasiswa hukum kita yang ikut ya berjuang kemudian menang ya di SEA Games. Kemudian ada Maisizu Pak Dekan ya, dan juga Mutiara itu yang juara internasional di bidang non akademik kemarin dinyanyi Seriosa ya. Seriosa. Dan beberapa saking banyaknya saya lupa saking banyaknya ya Bapak. Ya sehingga tidak usah ragu. Jadi Fakultas Hukum itu sudah banyak mahasiswanya yang memperoleh penghargaan prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Lalu apakah ada beasiswa Bapak? Ya kalau beasiswa tentu ya Fakultas Hukum banyak sekali program beasiswa. Yang utama juga pastilah dari pemerintah kita ada beasiswa KIP ya. Kemudian ada beasiswa Bank Indonesia, yang mana di UNESA itu hanya ada 2 fakultas saja, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Kemudian ada beasiswa afirmasi ya dari pemerintah daerah. Nah, kita juga memberikan beasiswa. Kemudian ada juga beasiswa jalur keagamaan yang tadi sudah di-highlight oleh Pak Dekan. Baik itu yang Muslim itu bisa jalur tahfidz ataupun jalur non Muslim itu misalnya dari Kristen juga ada.
Dan beberapa beasiswa lain yang biasanya dari perusahaan tempat di mana orang tua mahasiswa bekerja itu juga biasanya memberikan beasiswa. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, bolehkah dari Bapak atau Ibu memberikan closing statement-nya sebelum menutup perjumpaan pembahasan tentang Fakultas Hukum? Baik, KJ People, kami dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya siap untuk menerima calon mahasiswa terbaik yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Ada hal yang dapat kami sampaikan, diantaranya kami berlokasi di Surabaya, tempat yang sangat strategis untuk dicapai dari berbagai tempat di Indonesia. Yang kedua, kami telah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu memastikan bahwa proses belajar mengajar diukur dengan baik. Lalu juga kami terakreditasi internasional pada Desember 2023. Itu juga memastikan bahwa salah satu visi kami berdaya saing global itu juga sudah tervalidasi oleh Badan Akreditasi Internasional tersebut. Berikutnya kami juga menyediakan berbagai layanan dan beasiswa kepada para mahasiswa untuk beraktivitas sesuai dengan minat dan bakat para calon mahasiswa. Dan terakhir, kami memiliki alumni yang sudah terbukti diterima di berbagai tempat, baik itu negeri maupun swasta. Kami telah memiliki ikatan alumni yang baru saja dilantik pada Oktober 2024 ini yang siap untuk menjembatani para alumni Fakultas Hukum UNESA untuk menuju ke dunia kerja. Untuk itu, kami mengundang para calon mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya untuk bergabung dengan yang terbaik di Universitas Negeri Surabaya ini. Baik, untuk menutup perjumpaan kali ini mungkin ada jargon Bapak Ibu dari Fakultas Hukum. Bagaimana jargonnya, boleh dikasih tahu? Oke. Nanti pada hitungan ketiga kita mulai jargon ya. Mbak Anissa yang bilang Fakultas Hukum, nanti kita yang... siap. Oke. Jadi Mbak Anissa bilang Fakultas Hukum, kami akan jargon. Tangannya bagaimana nanti? Gini ya. Terus nanti diakhiri. Gini. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Fakultas Hukum. Hukum. This is Eva. Luar biasa. UNESA satu langkah di depan. Sekali lagi Ibu, Bapak Ibu kita ulangi ya, biar sama semangat ya. Oke. Fakultas Hukum. Hukum. This is Eva. UNESA satu langkah di depan. Pemirsa, sekian dari perjumpaan kita hari ini membahas spesial tentang Fakultas Hukum. Saya Anissa Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.